وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر من طغيان الطاغين الله أكبر من عناد المستكبرين الله أكبر من مروق التائهين والملحدين والجانحين سبحان الله ملء الميزان سبحان الله المسبح في كل مكان سبحان الله المسبح على كل لسان الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحسينا ومنا وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومجده والصلاة على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد وأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم. Saat ini kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk berkumpul bersama melaksanakan sholat Idul Adha bersama. Maka di dalam awal khutbah ini, marilah kita mengingat kembali tuntunan Al-Quran agar kita senantiasa berusaha menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjadikan ingatan tentang keagungan Allah, keesaan Allah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala menguasai kesadaran kita, sehingga tindakan-tindakan kita tidak dikuasai hanya oleh hawa nafsu kita, tetapi juga dituntun oleh bimbingan suci agama yang Allah berikan kepada para nabi dan mencapai kesempurnaannya dengan diutusnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, bimbingan agama ini dalam memperteguh kondisi zikrullah, kondisi ingat akan Allah, selalu berada di bawah bimbingan Allah ini memiliki beragam bentuk. Salah satunya yang sangat dekat dengan kita, masuk bagian yang kita peringati di Idul Adha ini adalah rangkaian dari ibadah haji dan Idul Adha kurban. Haji memiliki beragam makna spiritual yang tidak hanya penting bagi kita untuk melakukan haji semata-mata untuk memenuhi kewajiban kita sebagai muslim, namun juga memiliki makna yang patut kita refleksikan dan kontekskan dengan situasi umat Islam hari ini, kondisi realitas kita hari ini sebagai satu muslim dengan beragam etnisitas, suku bangsa, tetapi dipandu oleh satu nilai-nilai universal dari Islam yang berusaha menjadikan tanah ini, negara ini sebagai rumah kita. Pemanaan yang penting itu dari haji ini terkait dengan realitas kita hari ini di negara Eropa ini adalah menjadikan tanah yang asing, tanah yang jauh, lalu tanah yang mulai tidak mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
kembali menjadi rumah kita, rumah ibadah, tempat di mana kita bukan hanya senang dengan berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga, tapi juga melaksanakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji memiliki makna yang demikian. Sayyidah Hajar, Nabi Ismail, Ibrahim datang ke Mekah waktu itu. Tanah ini adalah tanah yang asing, tanah yang tidak ada ketumbuhan di dalamnya, tanah yang tidak ada penyembahan kepada Allah di dalamnya. Rukun haji didasari pada kisah spiritual yang berkisah pada keluarga Nabi Ibrahim ini, terutama bersama dengan Sayyidah Hajar dan putra mereka Nabi Ismail. Dalam surah Ibrahim ayat 37 Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana yuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, wahai Tuhan pemelihara kami, sesungguhnya aku tempatkan sebagian dari keturunanku Nabi Ismail, Sayyidah Hajar dan keturunan mereka nantinya di lembah yang saat ini terlihat terserang secara fisik, tidak ada tumbuhan di sana, dan secara spiritual tidak ada penyembahan di sana kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ibadah di sana. Tetapi aku tempatkan mereka di rumahmu yang agung, di samping Baitul Muharram. Ya Allah, tujuanku adalah supaya mereka mendirikan sholat nantinya, mereka menyembah Tuhan yang Esa. Maka agar ibadah ini terlaksana, jadikanlah hati sanubari sebagian manusia condong dan berwelas asih kepada mereka. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan supaya mereka bersyukur dan beribadah kepada kaum muslimin rahimahullah. Setelah ditempatkan di tempat yang gersang ini dilakukan dengan pencarian kebutuhan kehidupan, pencarian air minum oleh raja, dan diberikannya air minum melalui sumur Zam-Zam kepada keluarga ini. Dan akhirnya kecenderungan manusia yang lewat hilir putih di lembah itu untuk memberikan belas asih akhirnya menjadi satu komunitas religius yang besar. Dan kita peringati, kaum muslim peringati dengan haji dan Idul Adha. Apa pentingnya keluarga ini? Apa pentingnya keluarga Ibrahim ini? Pentingnya adalah mereka menerima dengan ikhlas, dengan sabar, dengan keyakinan total kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan di tempat yang gersang itu. Dan mereka bersungguh-sungguh untuk bisa mendirikan Baitul Muharram dan melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cabang keluarga Ibrahim inilah yang nantinya berlanjut sampai kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah Makkah hari ini kita lihat sebagai tanah yang sangat subur dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan orang datang, ratusan ribu orang di luar dari hari-hari haji juga tawaf keliling Ka'bah. Hijr Ismail, tempat di mana diberikannya Sayyidah Hajar, dan juga Nabi Ismail menjadi peringatan akan pentingnya keluarga ini. Hajar, Ismail, Ibrahim sabar atas ketidakpastian nasib awalnya diperintahkan pergi ke Makkah. Mereka yakin atas keputusan Allah untuk menjadikan tanah yang asing itu sebagai tempat ibadah. Dan seiring berjalannya waktu juga sampai berkulminasi pada akhirnya pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim ini berkaitan dengan haji, ritual sa'i, tawaf, lempar jumroh, dan kurban. Dari kisah ini kita melihat
betapa pentingnya melihat kenyataan bahwa Hajar, Ismail, Ibrahim dan orang-orang yang asing dari tempat itu. Hajar berasal dari Mesir, orang budak yang dihadiahkan kepada Ibrahim. Ibrahim berasal dari Palestina, tetapi mereka berjauh ke Mekah. Yang waktu itu tidak ada pertumbuhan sama sekali, tidak ada orang yang menetap dan tinggal, tetapi hanya jadi melewatkan manfaat perdagangan. Tapi Allah memutuskan memerintahkan mereka agar menjadikan orang yang hanya berurusan dengan beribadah, karena perdagangan yang lewat saja menjadi ingat bahwa urusan kehidupan ini bukan hanya ekonomi semata, bukan hanya ingat dunia semata dengan berdagang, tapi juga ingat bahwa setelah kematian ini ada kehidupan pasca kematian. Agar ingat bahwa di situ ada rumah Allah yang pertama kali didirikan untuk manusia, yaitu Ka'bah. Maka penting selanjutnya adalah terkait pentingnya memulai peribadahan dengan keluarga yang kokoh. Kita melihat bahwa makna haji dan Idul Adha bukan semata-mata terkait dengan seorang ayah Ibrahim dan dengan anaknya Ismail, tetapi juga pentingnya peran seorang ibu Hajar. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina dan berulang kali kembali kepada Mekah, kepada Hajar dan Ismail dan kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah. Tetapi yang benar-benar menetap di situ untuk membangun peradaban yang religius adalah Hajar dan putra mereka Ismail. Hajar, ibu seorang diri, single parent, merawat anaknya yang sejak kecil untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua ini, keluarga agung ini percaya kepada janji Allah yang akan menjadikan cabang keluarga Ibrahim ini sebagai umat yang besar, umat yang agung. Bukan dalam arti banyaknya keturunan atau banyaknya harta, tetapi kekuatan spiritual yang disebarkan dari keluarga Ibrahim ini dan diteruskan di agama-agama yang Abrahamik, terutama dalam ajaran Islam dengan ibadah haji utamanya. Dan mereka berhasil menjadikan tanah yang tadinya gersang dari peribadahan menjadi tanah yang sangat subur dengan peribadahan, dan mereka menjadi teladan-teladan yang patut diambil hidayah darinya. Dan Nabi Muhammad atas perintah Allah menjadikan keteladanan mereka menjadi sumber hidayah yang dilembagakan dalam haji Idul Adha itu. Dan apabila kita melihat terutama kepada sosok Hajar, maka kita melihat bagaimana seorang ibu yang seorang wanita dipilih menjadi seorang pemimpin religius yang keteladanannya patut diambil contoh. Dari banyaknya manusia dipilih seorang wanita. Dari wanita yang banyak dipilih seorang budak. Dari budak itu kita melihat. Maka dari kisah ini kita bisa melihat mencontoh bahwa sejauh ini dalam satu tahap tertentu Muslim Eropa dinisbatkan atau dinominasi dengan keterasingan. Bukan sesuatu yang orang Eropa pada umumnya atau dianggap sebagai Muslim over. Untuk mendefinisikan Eropa adalah antitesis dari Islam. Tapi kita yakin bahwa tanah yang tadinya gersang dari peribadahan ini bisa menjadi tanah yang subur dengan peribadahan di masa depan. Barangkali bergenerasi-generasi ke depan, apa yang kita lakukan hari ini, membawa anak-anak kita untuk sholat, membawa anak kita setiap minggu untuk studi ngaji Al-Quran, belajar agama Islam, menjadi titik penting yang menjadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jadi subur kembali di tanah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد عباده فوزا وحسنا وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحسينا ومنا وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومنا والصلاة على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Brothers and sisters rahimahullah, the summary of the khutbah I said before is like this. Well, this guidance in order to strengthen the condition of faithfullah, the remembering of God, the remembering of Allah, in our daily life as various forms. One of them is what very close to us today is the pilgrimage to Makkah. Hajj has very spiritual meanings. It is not only important to us as early the fulfillment of our obligation as Muslims, but it is also important because it has meanings that we should think about and put into the context of our lives as a Muslim community made up of people from different ethnic groups from various countries who call this land in the heart of the world a home. One of the important meanings related to Hajj is the transforming foreign lands in Makkah into a place of worship. Makkah is a foreign land for Abraham, Ishmael, and Hagar, but they accepted the decree of God to transform this land into a land of religious community, into a land of worship to God, into a land of unity of our faith. So rituals of Hajj are based on different spiritual stories around the family of the Prophet Abraham, especially his wife Sayyidah Hagar and their son Ishmael. In the Quran, the story started in the story of placing the Hagar and Ishmael to settle them in Makkah. The Surah Abraham, verse 7, all says, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. O our Lord, verily I have settled some of my progeny in a valley without cultivation by the sacred house Baitul Mukarram. O our Lord, that they might perform prayer, so cause the words of Psalms to incline toward them, and provide them with fruits that haply they may give thanks. So the story started by this settlement of Hagar, who was a slave, just a slave from Egypt, and Ishmael and Abraham from Palestine. They have to settle in this land without cultivation, physically speaking, or also spiritually speaking, a land without worshiping of God.
land not prostrate before God, one God. So, and then it continued with the searching of their needs or daily needs, searching of water. And the prophet Gabriel went down and asked Hagar, "Who are you?" Hagar replied, "I am Hagar, the wife of Abraham, the mother of Abraham's son, Ishmael, and to whom Abraham had you offer?" To Allah subhanahu wa ta'ala. So they gave you to the kafir, to the most sufficient. You will not be neglected, you will not be wasted, you will not be ignored. And they both all are spiritually believed in the revelation received by his husband Abraham. So the most important lesson we can learn from Hagar, Ishmael, and also Abraham is to transform a land without cultivation, physically speaking, or religiously speaking, into a land of worshiping of God. They accepted the decree of God to live in this land, to take this foreign land as a home, in order to make the mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahdul man khadala al-muslimin wa dammir a'da' ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هولند خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Keluarnya ke depan, ponakan kemana? Ya, Ya. Kapan pulang ya? udah seminggu. Oh ya. Foto. Mana? Mana saya? Ini dong. Ngadep sini, karena matahari tuh. Sip.